Cerita ini dimulai dengan penjelasan tentang skill, yaitu kemampuan khusus yang didapat dari buah leluhur. Dan manusia seharusnya berjalan berdampingan dengan skill menuju masa depan yang cerah. Lalu kita kenalan sama tokoh utama kita, Light, dan sahabat masa kecilnya Lena, yang lagi perjalanan ke gereja buat dapetin skill mereka. Lena nanya ke Light, "Kamu mau skill yang kayak gimana?" Light jawab kalau dia pengen dapetin skill Swift atau Dual Wield. Soalnya dia mau skill tempur biar bisa jadi petualang. Lena cerita kalau itu emang impian Light sejak kecil jadi petualang. Dan Light super semangat buat akhirnya punya kesempatan wujudkan mimpinya. Kemudian Light nanya Lena pengen skill yang gimana. Dan Lena bilang dia mau skill yang bikin bisa ambil pekerjaan yang sama dengan Light. Light mikir mereka harus jadi petualang bareng kalau gitu. Tapi mereka sadar kalau nggak ada yang tahu skill macam apa yang bakal mereka dapetin sampai mereka makan buah skillnya. Mereka akhirnya sampai di gereja, dan di dalam tuh mereka ketemu sama seorang biarawati. Si biarawati nunjukin beberapa buah skill dan bilang kalau buah-buah ini bakal ngasih skill ke siapapun yang memakannya. Setelah dapat skill, mereka bisa kejar profesi yang sesuai dengan skill tersebut. Tapi ada aturan super penting, yaitu mereka cuma bisa makan satu buah skill seumur hidup. Kalau nekat makan buah kedua, mereka bakal keracunan dan akhirnya meninggal. Biarawati itu bilang kalau ada orang-orang yang berani makan buah kedua karena nggak suka sama skill yang mereka dapat. Tapi semuanya berakhir tragis. Lena nanya ke Light kalau dia udah tahu soal ini, dan Light jawab iya, sambil ngasih tahu kalau itu udah jadi pengetahuan umum buat siapa aja yang mau jadi petualang. Katanya, tanpa skill tempur, konyol banget lah buat mikirin jadi petualang. Sekarang semua petualang terkenal punya skill tempur hebat. Jadi Light juga pengen jadi kayak mereka. Dan biarawati itu bilang ke mereka, nggak masalah selama kamu nggak makan buah kedua. Dia bilang kalau saatnya mereka makan buahnya, dan prosesnya dimulai dengan Lena. Lena maju, makan salah satu buahnya, dan dia mulai bersinar, merasa panas dari dalam. Skillnya muncul, dan biarawati itu menilai skillnya, lalu bilang kalau Lena punya skill langka, yaitu Sword Saint atau pendekat pedang. Biarawati itu cukup terkejut melihat Sword Saint lahir di tempat yang terpencil kayak gini. Dan dia bilang sudah lama menunggu petualang seperti Lena. Dia minta bawahannya buat segera kasih tahu Gil tentang ini. Dan Light terpesona lihat semua itu. Lena berharap Light juga dapat skill tempur. Jadi dia pun makan buahnya. Bersemangat banget pengen tahu skill apa yang bakal dia dapat. Biarawati itu lalu bilang kalau Light dapat skill Master Fruit. Yang berarti dia bakal bisa ngumpulin lebih banyak buah sekaligus dan mempercepat waktu penanaman juga. Skill ini nggak ada gunanya di pertempuran. Dan Light jadi kecewa banget denger ini. Dia pengen coba sekali lagi, tapi biarawati itu ngingatin kalau itu bakal membunuh dia. Lena bilang jangan khawatir, dia bakal tetap di samping Light dan jadi petani buah juga. Tapi si biarawati bikin wajah jijik denger itu. Dan dia nolak buat biarin Lena buang-buang bakatnya gitu aja. Dia bilang kalau Sword Saint itu muncul cuma sekali dalam satu dekada, jadi Lena harus jadi petualang dan langsung pindah ke kota suci. Lena ditarik pergi sama biarawati itu. Dan pas mau pergi, dia bilang ke Light, "Aku akan nunggu kamu." 3 bulan berlalu, dan kita lihat Light sekarang udah jadi petani. Dia ngerawat kebun buahnya, dan dia pakai skillnya buat mempercepat buahnya matang. Dia mikir kalau dia emang cocok banget sama pekerjaan ini, tapi dia ingat impiannya yang hampir aja dia lupain. Sayangnya, dia ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain soal itu. Jadi dia memutuskan untuk jual panennya dulu deh. Setelah jual panennya di kota, Light cuma dapat uang yang sangat sedikit. Dia mikir, kalau skillku bisa dipakai buat sayuran juga, mungkin aku bisa dapat lebih banyak. Saat pulang ke desanya, dia lihat poster Lena dan sadar kalau dia udah jadi petualang peringkat S. Light juga lihat sekelompok anak-anak lewat, dan mereka ngobrol tentang impian mereka, jadi petualang pas gede nanti. Anak cewek di kelompok itu pengen jadi kayak Lena, dan Light ngerasa kalau dia makin jauh dari mimpinya. Lalu kita lihat dia latihan di hutan sekitar desa, bermimpi buat jadi setara dengan Lena sebagai petualang. Dia coba motong batang pohon, dengan tekad bulat buat nyari cara jadi petualang meski tanpa skill tempur. Dia mikir, kalau bisa motong batang ini jadi 2, aku bakal lebih dekat sama impianku. Dia pukul batang pohon itu sekuat tenaga,
Tapi yang ada malah dia merasa sakit dan cuma bergetar. Akhirnya dia tergeletak di tanah, ngerasa kalau ini semua nggak mungkin buat dia. Dan dia yakin Lena pasti udah lupa sama dia. Saat itu, wajah Light udah kelihatan kacau. Tiba-tiba, ada anak kecil bernama Ayla yang datang bawa air buat dia. Light ngungkapin kalau dia dipaksa oleh kepala desa buat ngurus cewek ini. Dan sekarang mereka hidup bareng. Dia milih buat nggak nyelidikin asal-usul Ayla. Soalnya kayaknya ribet. Ayla bilang kalau makan malam udah siap, lalu kita lihat mereka makan bareng. Ayla nanya bagaimana hasil panennya kali ini, dan Light jawab, bagus banget, terutama buah skill yang baru mulai aku tanam. Dia jelasin kalau dia menanamnya buat nabung duit biar bisa beli pedang yang bagus. Dia tunjukin ke Ayla, dia udah pisahin buah-buah skill itu ke dalam kotak-kotak yang berbeda, sambil minta Ayla buat nggak makan tanpa izin. Ayla kaget dengar itu dan bilang kalau dia udah pakai beberapa buah itu buat bikin sup, soalnya kelihatannya enak. Light nggak percaya dengar ini, ngerasa kayak mau mati, dan tubuhnya mulai panas, sama kayak waktu pertama kali dia dapat skill. Dia terjatuh ke tanah. Dengan nafas terakhirnya, Light minta maaf ke Ayla karena nggak ngajarin dia tentang buah skill, sambil bilang buat nggak khawatir karena semua ini adalah kesalahannya sendiri. Tapi, tiba-tiba dia sadar kalau dia baik-baik saja, dan dia malah dapetin skill baru. Sementara itu, si biarawati dari tadi merasakan ada sesuatu yang aneh. Kembali ke rumah, Light bingung kenapa dia nggak mati. Sebelum dia bisa memikirkan ini, Ayla juga dapat skillnya sendiri karena dia juga makan sup itu. Lingkaran sihir muncul di sekeliling matanya, dan dia bisa lihat kalau skill Light yang bernama Fruit Master bikin dia kebal dari racun semua buah. Light nanya ke Ayla, kok kamu tahu ini? Ayla jawab, aku lihat beberapa huruf yang muncul pas aku lihat kamu. Dia juga nyadar kalau Light sekarang punya skill lain yang namanya Sword God atau Dewa Pedang. Skill ini meningkatkan kekuatan serangannya saat menggunakan pedang dan juga meningkatkan ketahanan sihirnya. Light menyadari kalau Ayla pasti mendapatkan skill tipe penilaian dengan skill barunya dan dia super excited buat nyobain skill itu. Langsung keluar rumah. Dia pergi ke hutan, nyoba motong batang pohon, dan dia bisa ngelakuin itu dengan satu ayunan aja. Tapi, karena serangannya terlalu kuat, dia malah motong batang pohon lain yang ada di depannya. Light mikir, kayaknya aku satu-satunya orang di dunia ini yang punya dua skill. Dan dia merasa senang banget. Hari berikutnya, dia berangkat ke kota suci, dan Ayla excited banget lihat pedagang makanan di sekitar. Light bilang ke dia, ayo cepetan. Setelah itu mereka sampai di guild. Light lihat tempat ini lumayan ramai, dan Ayla bisa tahu kalau dia bahagia cuma dengan ada di sini. Light bilang kalau ini karena dia emang udah lama mimpi mau ke tempat ini. Terus dia lihat ada banyak bounty monster di papan pekerjaan. Dia bilang ke Ayla kalau menyelesaikan quest bakal dapat hadiah, cedamba, dan mereka bisa pakai hadiah itu buat beli peralatan dan makanan enak. Dia mikir kalau hari ini mereka nggak datang buat cari uang, tapi pengen lihat seberapa bergunanya skill barunya ini, karena keinginannya buat jadi petualang. Dia pengen berdiri di samping Lena, jadi dia bilang ke Ayla buat nunggu sebentar saat dia pergi ke meja penerimaan buat ambil quest. Ayla bukan tipe yang suka buang waktu, jadi sambil nunggu, dia liatin skill para petualang di guild, pengen cari tahu biar bisa bantu Light. Dia nyadar kalau nggak ada satupun dari mereka yang punya lebih dari satu skill, kecuali Light. Tiba-tiba, seorang petualang bernama Jin nabrak Light. Jin langsung nyalahin Light, tapi Light bilang, "Hey, itu kamu yang nabrak aku." Tapi Jin tetap ngotot kalau itu salah Light. Dia kenal Light sebagai orang yang jualan buah di pasar, sambil bilang kalau Light nggak punya urusan di gedung ini. Ayla datang nanya, ada masalah apa? Tapi Light bilang itu nggak ada apa-apa, berusaha ngabaikan Jin. Jin nggak suka sama ini, lalu dia nyerang Light, tapi Light bisa blok serangannya. Melihat ini, Jin dan teman-temannya jadi ketakutan. Light juga baru tahu bahwa bawa pedang bikin dia lebih kuat dalam bereaksi terhadap serangan. Sementara Jin berpura-pura kalau dia sebenarnya lagi kasih kemudahan buat Light. Teman-teman Jin nyarankan supaya mereka segera pergi untuk misi mereka daripada buang-buang waktu sama Light. Light lalu bilang ke Ayla bahwa mereka juga harus pergi karena dia udah dapat pekerjaan untuk mereka. Dan mereka berangkat ke tanah luas di sekitar kota. Light excited banget, akhirnya bisa lihat monster. Dan dia minta Ayla buat tetap di belakangnya, karena tempat ini berbahaya.
Dia mulai mencari monster, dan Ayla yang pertama kali lihat slime, bilang kalau mereka di sini untuk misi berburu slime. Dia nyadar kalau slime ini punya pertahanan yang lebih tinggi dibanding yang biasanya. Light mendekati slime itu tanpa bikin suara. Dia siapin pedangnya, berharap skill dewa pedangnya gak mengecewakannya. Dengan sekali ayunan, dia berhasil mengalahkan slime itu. Dia mikir, wah, ini mudah banget. Dan berkat skillnya, dia bahkan gak ngerasa beratnya pedang itu. Dia juga mikir kalau peningkatan kekuatan kakinya juga bikin serangan jadi lebih mudah. Tapi dia sadar kalau dia kebanyakan ngeluarin tenaga. Dan bilang ke Ayla kalau dia perlu belajar mengontrol output kekuatannya. Ayla memuji kemampuan Light. Dan dia bilang kalau sekarang mereka cuma perlu bawa pulang sebagian dari slime itu sebagai bukti supaya bisa dibayar. Ayla ngerasa tidak enak hati harus motong slime dan membawanya pulang. Tapi Light bilang mereka bisa beli 10 pizza dengan uang yang mereka dapat dari monster ini. Dan moodnya langsung berubah jadi semangat buat motong slime-nya. Dia motong bagian dari slime itu dan excited banget buat tukar dengan uang supaya mereka bisa dapat makanan anak. Tiba-tiba, mereka dengar teriakan dan lihat partinya Jin yang ada di dekat situ. Ternyata, mereka lagi hadapin ogre dan wajah mereka ketakutan banget. Mereka benar-benar stres karena harus menghadapi ogre di misi pertama mereka. Dan mikir kalau hari ini bisa jadi hari sial karena udah ketemu si anak aneh itu sebelumnya. Monster itu nyerang mereka, tapi mereka nyaris bisa menghindar. Lalu mereka mutusin untuk melakukan apa yang biasanya dilakukan karakter NPC. Teman-teman Jin mutusin buat ngelakuin hal terbaik yang bisa mereka lakukan, yaitu lari ketakutan. Ogre itu mengejar mereka, dan mereka melihat partinya Light yang ada di dekat situ, mengarahkan ogre langsung ke mereka. Mereka lari mendahului Light, ninggalin dia buat hadapin monster itu sendirian. Light mikir kalau dia nggak punya pilihan lain selain bertarung. Dia siapin pedangnya, sambil berpikir kalau ngalahin monster ini bakal jadi awal yang ideal buat perjalanan petualangannya. Dia menghindar saat monster menyerangnya. Ayla bilang hati-hati karena skill dewa pedangnya gak nambah pertahanan fisiknya. Dan sekali serang dari ogre bisa membunuhnya. Light nolak buat mati di tempat kayak gini. Soalnya mimpinya adalah jadi petualang terhebat. Dia terjun ke arah monster dengan tekad untuk mengalahkannya. Monster itu nyerang, tapi Light bisa memotong senjatanya. Lalu dia menyerang ogre itu sampai terbelah dua dengan serangan Demon Slash. Ayla nanya apakah dia baik-baik saja, dan Light jawab, "Aku baik-baik saja." Sementara Jin dan teman-temannya bingung siapa sih orang ini. Kemudian kita lihat Light ngomong ke petugas resepsionis, bilang dia berhasil ngalahin ogre. Dia kesulitan percaya, tapi partinya Jin mengonfirmasi ini karena mereka udah lihat semuanya. Sayangnya, Jin gak suka ngakuin hal ini. Petugas itu pergi buat ngomong ke atasannya tentang kejadian ini, dan Light mikir, akhirnya aku udah jadi petualang beneran. Tapi suasana di guild tiba-tiba berubah, dan Light penasaran ada apa ini. Jin bilang, party peringkat S udah kembali, dan Light ngeliat kalau Lena juga ada di antara mereka. Dia maju buat lihat lebih dekat, dan dia panggil Lena. Nanya apakah dia masih ingat sama dia. Tapi Lena bilang, mungkin kamu salah orang, dan dia nggak mengenali Light sama sekali. Di tempat lain, asisten biarawati nanya ke dia tentang apa yang dia baru lihat, dan dia bilang kalau dia baru mendapat wahyu. Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan wahyu itu, sebuah ancaman besar yang bakal mengguncang dunia baru saja lahir. Adegan kembali saat Light benar-benar kaget dan gak percaya kalau Lena benar-benar lupa sama dia. Jadi, dia cuma bengong dengan mulut nganga. Ayla nggak ngerti ada apa, jadi dia coba bikin Light senang lagi, dan ngajak buat makan pizza bareng. Light akhirnya mau pergi makan pizza sama Ayla, tapi tetap aja kelihatan murung. Ayla sampai ngancam bakal makan semua pizza kalau Light nggak cepat ceria lagi. Light udah keluarin banyak uang buat pizza ini. Jadi meskipun dia kesel karena Lena, nggak mungkin dia biarin pizzanya dihabiskan Ayla. Tapi saking cepetnya makan, Light malah keselek. Untungnya, ada orang yang ngasih segelas air buat bantu dia. Pas dia lihat ke atas buat ngucapin terima kasih, ternyata orang itu Lena. Dia langsung mau teriak manggil Lena, tapi Lena buru-buru nutup mulutnya dan ngingetin Light buat diem. Kalau enggak, Cross bakal dengar. Lena duduk di meja, dan Ayla memperkenalkan diri karena ini pertama kalinya dia ketemu Lena. Lena mau nanya gimana ceritanya Light bisa berada di guild, tapi sebelum dia ngomong,
Light nanya balik ke Lena, ngapain dia di sini. Lena sebenarnya juga heran kenapa bisa ketemu Light di guild. Soalnya dia nggak nyangka bakal ketemu Light di sana. Jadi Light dengan bangga cerita kalau dia dan Ayla udah jadi petualang. Dia juga jelasin tentang kejadian buah skill yang bikin dia dapat kemampuan kedua. Lena beneran seneng dengarnya, karena itu artinya Light bisa meraih mimpinya. Light lalu nanya, gimana pengalaman Lena bareng party rank S Secret selama ini? Tapi dari ekspresi Lena, kayaknya nggak bagus-bagus amat. Bisa dibilang, dia cuma dipaksa buat bertarung bareng orang-orang yang dipilih sama suster suci. Bayarannya sih oke, tapi kelakuan mereka sangat buruk. Jadi, Lena ngasih saran ke Light untuk menjauh dari Secret kalau dia mau nikmatin hidup sebagai petualang. Light masih bingung kenapa Secret bisa sebegitu buruk. Soalnya dia sering dengar hal-hal baik tentang mereka. Tapi Lena cerita soal satu kejadian 2 bulan lalu waktu party mereka harus lawan ular raksasa. Ular itu lemah sama api, jadi Grus nyuruh penyihirnya buat ngebakar si ular. Tapi si penyihir kebablasan dan malah bikin pertanian di dekatnya kebakaran juga. Waktu Lena coba nyinyetin biar mereka matiin apinya, Grus malah nggak peduli sama sekali soal ngerusak ladang orang yang nggak dikenal. Tugas mereka cuma buat bunuh si ular, dan mereka udah ngelakuin itu. Jadi menurutnya, gak perlu peduli sama kerusakan tambahan selama tugasnya selesai. Lena juga coba jelasin situasi ini ke suster suci. Tapi dia malah lebih gak peduli daripada Grus. Dia gak peduli seberapa banyak kerusakan atau berapa banyak petani yang tewas. Selama sejarah bakal mengenang mereka sebagai pahlawan. Lena gak cerita secara langsung ke Light soal pandangan aneh mereka. Tapi Light bisa ngerasain kalau Lena gak seneng dengan mereka. Jadi dia nawarin Lena buat gabung sama dia dan Ayla kalau dia mau. Walaupun Lena pengen banget gabung, ada alasan yang bikin dia nggak bisa keluar dari Secret. Dia bilang ke Light kalau dia baik-baik aja. Tapi Light bisa lihat jelas kalau Lena nangis. Jadi dia tahu pasti ada yang salah. Tapi Lena nggak mau ngebawa Light masuk ke masalahnya. Jadi dia ninggalin meja. Gak lama kemudian, Light pergi ke meja depan buat ambil hadiah setelah ngebunuh Ogre. Dia dikasih 10.000 kepeng emas, jumlah duit yang lebih banyak dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi, Light tetap nggak bersemangat meskipun dapat duit banyak. Dia benar-benar khawatir tentang Lena, tapi dia nggak bisa bantu selama dia nggak tahu apa yang dipaksa Secret untuk Lena lakukan. Dan Lena nggak mau cerita secara langsung. Karena gitu, Ayla bilang Light bisa langsung aja tanya ke pemimpin party, Grus, soalnya pintu ruangannya lagi kebuka lebar. Di dalam ruangan, Grus lagi duduk bareng 2 cewek dan cerita tentang petualangan heroiknya. Misalnya, dia cerita tentang pertempuran terbarunya waktu dia dan timnya berburu beruang grizzly jahat. Buat ngatasin si beruang, mereka harus pakai serangan api besar sebelum Grus ngasih serangan terakhir. Pas lagi asik cerita, resepsionis masuk karena ada hal yang mau dibicarain sama Grus tentang misi terbarunya. Orang-orang dari desa tempat dia nemuin beruang grizzly jahat itu ngelah ke Grus. Bilang kalau serangan api yang dipakai Sigrid bikin tampungan air mereka benar-benar kering. Jadi sekarang mereka nggak punya air. Grus langsung ngebantah keluhan itu dan bikin alasan. Bilang kalau sedikit kerusakan tambahan itu pasti terjadi kalau ngadepin monster yang kuat kayak gitu. Tapi di dalam hati, dia sebenarnya senang bikin masalah buat orang-orang lemah karena dia anggap mereka di bawahnya. Light ngedenger semua obrolan itu dan dia marah banget. Karena dia tahu, Lena pasti nggak bakal nganggep remeh masalah orang biasa kayak gitu. Dia minta Grus biarkan Lena pergi dari Secret, karena jelas dia lagi menderita. Tapi Grus malah nggak serius sama dia dan manggil keamanan untuk ngusir Light dari ruangan. Ayla langsung lari ke arah Light buat nanya apakah dia baik-baik aja, dan Light sih baik-baik aja. Tapi para petualang lain ngingetin dia kalau ini ide buruk buat tentang Grus. Karena walaupun dia emang nyebelin, bikin dia marah bakal bikin kamu jadi musuh suster suci. Kalau dia udah punya dendam sama kamu, bisa dipastikan karier petualanganmu udah tamat. Keesokan harinya, semua anggota Secret ngumpul di ruangan, dan mereka lagi sibuk menikmati kehebatan mereka sendiri. Tapi Lena keinget apa yang Light bilang tentang keluar dari Secret, kalau itu bikin dia nggak bahagia. Akhirnya, dia beraniin diri buat ngomong ke semua orang, kalau dia mau hidup sesuai moralnya sebagai petualang. Dan karena itu, dia memutuskan untuk keluar dari Secret secepatnya. Dia mulai jalan menuju pintu keluar,
Tapi sebelum bisa pergi, Cross langsung berhadapan dengannya dan mengancam akan membunuh karena berani-beraninya menentangnya. Lena hampir menarik pedangnya untuk membela diri, tapi dia sadar kalau dengan skill pedang Saint-nya sekalipun, tetap mustahil buat mengalahkan Cross dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi, dia terpaksa menyerah dan melepas tangannya dari pedangnya. Cross lalu menampar dia dengan keras hingga jatuh ke lantai dan mulai ngomong dengan nada sombong tentang dia harus bertahan demi semua orang yang akan diselamatkan oleh party mereka di masa depan. Dia bilang Lena harus terus bertahan sampai hari dia mati dalam pertarungan. Hari yang sama, party Secret bersiap-siap buat ninggalin kota. Dan Lena udah pasrah hidup dipaksa kerja di bawah Cross. Tapi pas mereka mau pergi, jalan mereka terhalang sama Light. Cross nanya kenapa Light berdiri menghalangi mereka. Dan Light langsung bilang kalau dia datang buat ngambil temannya. Dia bilang sama Lena kalau dia dan Ayla mau berburu monster. Dan mereka pengen banget Lena ikut sama mereka. Karena mereka udah janji satu sama lain kalau mereka bakal jadi petualang bareng. Dan dia bertekad untuk menepati janji itu. Lena inget janji itu. Dan sebenarnya, dia pengen banget ikut sama Light. Tapi dia nggak punya kekuatan buat melawan Cross. Jadi dia minta Light untuk pergi aja sebelum Light kenapa-kenapa. Karena Lena menolak tawaran Light, Cross coba buat ngusir Light pergi. Tapi Light belum menyerah. Dia malah bilang kalau dia mau duel sama Cross buat kebebasan Lena. Cross awalnya nolak duel itu karena dia nggak punya alasan buat berantem dengan orang biasa. Tapi Light ngegoda dia. Nanya apa dia takut kalah dari orang yang dianggap sepele. Dan Cross nggak mau malu di depan umum. Jadi dia setuju buat duel sama Light dan berencana mau bikin Light jadi contoh. Tapi, dia mengajukan syarat bahwa kalau Light kalah, dia bakal dilarang masuk guild petualang selamanya. Dan dia gak akan pernah boleh menginjakan kaki di kota ini lagi. Light setuju dengan syarat itu. Tapi Lena coba bujuk dia buat mundur. Karena dia gak yakin Light bisa menang dalam pertarungan pedang melawan Cross. Cross menarik pedangnya dan bersiap untuk menyerang. Tapi sebelum itu, Ayla memperhatikan dan ngingetin Light kalau Cross punya skill kecepatan dewa. Kemampuan ini bikin dia bisa mendekati lawannya seketika. Jadi Light harus hati-hati. Light juga siapkan pedangnya, tapi buat bikin semuanya adil, dia ngumumin kalau skill dia adalah Master Buah dan Dewa Pedang. Tapi, Cross gak percaya sama Light karena gak mungkin ada orang yang punya dua skill. Cross langsung mendekat dan menyerang secepat kilat. Light hampir gak bisa lihat serangannya, tapi dia berhasil blok. Cross terus-terusan menyerang Light, dan dia terpaksa bertahan karena dia gak bisa mengikuti semua serangan cepat dari Cross. Dia akhirnya bisa menjauh sedikit, tapi jarak itu cuma sebentar karena Cross udah muncul di belakangnya dan terus menyerangnya. Dimanapun di pertarungan ini, selama masih dalam jangkauan, Cross bisa muncul dengan instan. Jadi nggak ada tempat aman buat Light di sini. Light ngaku kalau Cross benar-benar kuat, tapi dia menolak buat menyerah, jadi dia coba buat menyerang. Sayangnya, Cross berhasil menghindar sebelum serangannya mengenai sasaran, dan saat Light kehilangan keseimbangan, Cross langsung memotong pedangnya. Dengan pedang Light yang terpotong, pertarungan ini hampir pasti berakhir. Tapi hari ini, Cross lagi baik hati, jadi dia bilang ke Lena kalau dia bakal membiarkan Light hidup kalau Lena bersumpah setia padanya seumur hidup. Namun, Light bilang ke Lena supaya nggak khawatir karena dia bakal cari cara buat menang dalam pertarungan ini. Meskipun dia terlihat udah kalah sekarang, Lena memilih untuk percaya sama Light dan yakin kalau dia bisa menang meskipun apapun yang terjadi. Cross udah makin sebel sama semua ketidakhormatan ini, jadi dia merencanakan untuk membunuh Light dengan serangan selanjutnya. Sayangnya, Light masih nggak punya pedang, jadi dia lihat-lihat buat nyari pengganti dan mutusin untuk minjem sapu dari salah satu penonton. Cross mikir kalau Light lagi ngerendahin dia, dan dia ada benarnya, karena Light seharusnya bisa aja minjem pedang Lena. Tapi, Light yakin banget kalau dia bisa kalahin Cross dengan sapu ini. Dia mulai bayangin sapu itu sebagai pedang, dan bersiap-siap untuk menghadapi serangan Cross. Nah, sampai sekarang, dia masih kalah soalnya dia terus lihat gerakan Cross. Tapi skill Sword God bikin Light punya refleks yang luar biasa. Jadi kali ini, Light memutuskan untuk ngalir aja dan menyerang pas momen yang tepat. Berkat perubahan strategi Light, tubuhnya bisa bereaksi saat Cross masuk jangkauan.
Jadi dia pakai sapu buat pukul wajah Gross dengan keras sampai Gross terpental ke dinding. Karena Gross kesakitan, Light resmi jadi pemenang duel mereka. Dan untuk memperjelas poinnya, Light berbalik ke anggota Secret yang lain dan bilang kalau mereka yang mau nyerang Lena lagi, mereka harus siap-siap berhadapan sama dia. Setelah itu, dia kembali ke Lena dan bilang kalau sekarang dia udah bebas. Jadi dia sekali lagi ngajak Lena untuk bergabung di partinya. Dan Lena dengan gembira menerimanya. 1 minggu udah lewat sejak jual Light sama Gross. Dan gak banyak yang berubah, selain fakta kalau Light masih berjuang dengan skill master buahnya. Tapi sekarang dia punya Lena di sampingnya. Jadi dia jauh lebih bahagia. Lena masak makan siang buat semuanya. Dan saat mereka makan, dia nanya ke Light tentang luka-luka yang dia dapat saat bertarung melawan Gross. Light merasa senang sekarang dan akhirnya bisa ikut Lena keluar untuk misi. Ini seharusnya jadi impian yang jadi kenyataan, tapi masih ada satu masalah. Kadang-kadang, Lena dapat tamu yang dikirim oleh Suster Suci. Dan selama seminggu terakhir, orang itu udah berusaha ngedatangin Lena untuk ngobrol soal keputusannya keluar dari Secret. Tapi Lena bilang gak ada yang perlu dibahas karena gak ada yang bisa bikin dia mengubah pikirannya. Sayangnya, karena mereka udah bikin Suster Suci marah, sekarang mereka jadi target. Jadi, waktu mereka pergi ke guild buat pilih quest, mereka cuma ditawarin pekerjaan paling jelek, kayak bunuh tikus di got. Pekerjaan ini bayarannya sangat kecil, jadi keuangan mereka bakal sulit. Tapi Lena kelihatannya nggak marah, karena ini memungkinkan dia untuk benar-benar membantu orang. Kayak bantu membangun rumah yang hancur, membersihkan got, atau nyari kucing yang hilang. Di akhir hari, mereka cuma dapat 100 koin. Itu hampir nggak cukup buat beli 3 pizza. Tapi meskipun bayarannya rendah, Lena jauh lebih bahagia sekarang karena dia bisa benar-benar bikin orang lain senang. Dan Light sekarang lagi punya lebih banyak kesenangan daripada sebelumnya. Sementara itu, di Katedral Suster Suci, dia bilang ke asistennya kalau dia berniat buat ngasih pekerjaan yang benar-benar serius ke party baru Lena. Tapi ini adalah pekerjaan rank S, yang berarti itu salah satu tugas paling sulit di luar sana. Dia mungkin berharap supaya Light bakal terbunuh dalam misi tersebut. Light, Ayla, dan Lena dengan senang hati pergi ke guild petualang buat daftar resmi misi rank S. Akhirnya mereka dapat kesempatan buat ngerjain sesuatu yang beneran, walaupun maksud dibaliknya dari Holy Sisters itu jahat. Resepsionis guild nanya mereka yakin gak mau ngerjain ini, dan bisa nggak mereka handle tugas itu. Light jawab dengan pada kalau tim mereka cukup kuat buat misi sebesar ini. Resepsionis bilang makasih atas keberanian Light dan juga kasih tahu mereka buat gerak cepat, karena ini berpacu lawan waktu. Lena tanya ke resepsionis soal detail misinya, kayak monster apa yang bakal mereka hadapi nanti. Tapi resepsionis ngaku nggak tahu apa-apa. Dia jelasin apa yang kejadian 2 bulan lalu di Lembah Montes, pas ada tim petualang yang kesana buat survei kepadatan monster, tapi nggak pernah balik, kayak hilang gitu aja. Buat nyusurin mereka, tim petualang lain dikirim, tapi satu persatu juga hilang. Selama 2 bulan ini, total ada 18 petualang, dari rank E sampai rank B, yang hilang, bikin Light sedikit ragu, karena dia nggak nyangka misi ini bakal sulit bisa ditebak dan serem gini. Lena lihat daftar petualang yang hilang itu, dan kenalin beberapa dari mereka sebagai mentornya, yang ngajarin dia dasar-dasar pas dia baru mulai jadi petualang di kota ini. Gak ada yang tahu apa yang terjadi. Gak ada yang ngerti apa yang lagi kejadian di sana. Dan satu-satunya informasi yang diketahui adalah semua petualang yang hilang pergi ke rumah mantan Count of Montes. Rumah mantan Count itu kayak rumah hantu yang dibangun 30 tahun lalu sama orang yang jadi kaya raya dari petualangan. Tapi gak ada catatan tertulis tentang jenis keterampilan yang dimiliki pria itu. Dan pas Count meninggal beberapa tahun lalu, rumahnya jadi rusak karena gak ada yang ngerawat. Pokoknya, resepsionis sekali lagi ngasih tahu grupnya Light tentang syarat penyelesaian quest guild ini. Mereka harus nemuin semua petualang yang hilang itu dan cari tahu penyebab hilangnya mereka. Setelah dengar semuanya, Lena makin yakin kalau Suster Suci sengaja ngasih mereka kerjaan ini biar mereka juga ikut hilang. Lena nanya ke resepsionis kenapa guild nyaranin kerjaan yang kayak gini, yang bahkan gak cocok buat petualang rank A dan B. Apalagi buat pemula kayak Light dan Ayla. Resepsionis setuju sama Lena, tapi dia jelasin kalau dia nggak bisa ngelawan.
karena tugas ini udah ditentukan sama atasan. Lena mikir-mikir mau mundur dari kerjaan ini, tapi Light punya rencana lain. Dia penasaran banget sama ide buat ke daerah lembah dan, lebih dari itu, dia mau banget menjelajahi rumah yang terkenal angker itu sendiri. Sebelum resepsionis ngizinin mereka pergi, dia nanya apa mereka mau bawa juga si anak kecil. Light jelasin, dia tahu kalau anak itu dapat diandelin dan punya kemampuan appraisal. Setelah semua prosedur resmi beres, mereka berangkat milih naik kuda dari guild buat nyampe lokasi. Gak lama setelah itu, mereka menuju tujuan mereka naik kuda milik guild untuk misi rank S mereka. Waktu mereka mau melintasi jembatan yang kelihatan kayak di film horor, kabut di jalan jadi makin tebal dari biasanya, bikin Ayla jadi cemas. Light nanya sama Lena, apakah mereka udah deket sama tujuannya? Dan menurut peta, Lena jawab kalau tempatnya nggak lebih dari 50 meter lagi. Tiba-tiba, kuda-kuda mereka menolak buat maju lagi. Kayaknya takut sama sesuatu, bikin grup jadi bingung. Saat mereka lihat sekitar buat nemuin yang aneh-aneh, mereka ngelihat ada kastil besar di bawah jembatan, tertutup kabut tebal. Dan mereka baru nyadar kalau kastil ini adalah misi yang harus mereka selidiki. Kastil ini benar-benar gede banget. Meskipun kastil ini terlihat mewah, tapi suasananya yang gelap bikin tempat ini terasa angker. Apalagi nggak ada jalan yang terlihat menuju kastil itu. Mereka ngambil jalur sempit di gunung, dan semakin dekat, Light heran bagaimana seorang petualang bisa punya uang cukup buat bangun kastil sebesar ini. Mereka mulai berbagi mimpi mereka tentang apa yang bakal mereka lakuin kalau punya banyak duit di bank. Ayla, si anak kecil, jadi terlalu excited dan gak sengaja jatuh dari tepi. Tapi dia gak jatuh sendiri, karena dia juga bawa Light dan Lena jatuh bareng. Dengan cepat, Light berpikir, dia ngeberhentiin momentum mereka dengan ngeluarin tekanan udara dari pedangnya, dan mereka berhasil mendarat dengan selamat. Sayangnya, situasi mereka jadi gak aman, karena monster-monster yang serem tiba-tiba mengelilingi mereka dari segala sisi. Saat Light memperhatikan salah satu monster ini lebih dekat, dia sadar kalau mereka adalah versi zombie dari petualang yang hilang. Ayla menggunakan kemampuan appraisalnya dan tahu kalau mereka semua adalah undead yang punya kutukan yang bisa bikin semua makhluk hidup jadi undead hanya dengan menggigit mereka. Dia juga ngasih tahu kalau semua undead ini masih punya keterampilan dari skill mereka yang dulu. Berarti mereka bakal berbahaya banget. Gak mau nyakiti teman-teman petualangnya, Light mikir-mikir apa yang harus dilakuin. Dan di momen keraguan ini, dia hampir berubah jadi undead juga. Untungnya, Lena datang tepat waktu dan nyelamatin dia dengan mengalahkan undead itu dan berdoa supaya mereka tenang di sana. Dia meyakinkan Light bahwa ini satu-satunya cara buat nganterin orang-orang malang ini ke kehidupan setelah mati. Jadi Light setuju. Tapi, ketika jumlah undead mulai bertambah, mereka memutuskan untuk mengabaikan undead ini buat sementara dan masuk ke dalam kastil. Tapi malah menemukan lebih banyak undead yang siap menyambut mereka. Lena, tanpa gentar, mulai mengalahkan semua undead yang ada di jalannya. Bikin Light dan Ayla terpukau. Melihat teknik luar biasa Lena dalam bertarung, Light jadi sadar kalau teman masa kecilnya itu masih beberapa langkah di depannya. Supaya bisa setara, dia harus berusaha lebih keras untuk melampaui Lena mulai sekarang. Jadi, dia bergabung dan mulai melawan monster-monster itu, sampai lupa kalau dia juga harus melindungi Ayla yang masih kecil. Saat undead bersenjata mendekati Ayla, Lena buru-buru datang buat melindungi dia, dan langsung menyerang undead itu tepat di celah-celah armornya, bikin undead itu jatuh dengan satu serangan. Setelah rintangan di lantai pertama teratasi, Lena usul supaya mereka naik ke lantai 2. Tapi sebelum itu, Light nanya sama dia, kenapa bisa ada lebih banyak undead di sini, padahal cuma 18 petualang yang dilaporkan hilang? Lena mikir sejenak dan akhirnya nyimpulin satu-satunya alasan logis, mungkin ada undead liar yang campur tangan sama undead petualang itu. Semuanya masih bikin bingung. Dan biar bisa ngebongkar misteri ini, mereka harus jelajahi seluruh kastil. Jadi, mereka naik ke tangga menuju lantai 2 dan nemuin lukisan besar dari Count yang sudah tiada. Sementara Light, Lena, dan Ayla melangkah ke lantai 2, ada seorang wanita misterius dengan rambut yang super panjang menari di kegelapan sambil nunggu mereka sampai ke tempatnya. Pas mereka sampai di koridor yang menyeramkan, tiba-tiba mereka diserang oleh zombie. Ini benar-benar momen yang menakutkan. Zombie-zombie itu terus maju menyerang,
bikin mereka semua terkepung. Waktu mereka terkepung, Light penasaran bagaimana beberapa zombie bisa keluar dari bayangan yang bikin mereka susah untuk bertarung. Dia ngingetin Lena, si newbie dalam grup, tentang hal ini dan ngasih tahu dia bahwa mungkin zombie-zombie ini punya pikiran sendiri. Sambil melihat ke Ayla, Light pengen tahu apa yang terlihat olehnya. Dengan menggunakan skill itu, Ayla menemukan bahwa zombie-zombie ini sudah dijinakkan. Dengar ini, Light nyadar kalau ada seseorang yang mengendalikan zombie-zombie ini. Melihat sekeliling, dia nemuin beberapa benang tipis yang mengarah ke koridor gelap. Melihat ini, Ayla pakai skill appraisalnya lagi dan ngasih tahu kalau ancaman ini dipakai buat mentransmisikan sihir ke zombie-zombie. Di momen ini, Light nyimpulin bahwa pasti ada tuan dari zombie ini di sana. Dia langsung ngedorong mereka buat menyerang melewati monster-monster itu dan langsung menuju ke koridor gelap. Akhirnya, mereka sampai di ujung koridor, di mana ada pintu besar. Siap buat menghadapi monster, Light buka pintunya. Dalam kejadian yang mengejutkan, mereka kecewa karena menemukan ruangan yang benar-benar kosong. Sambil mikir ini tempat apa, Lena kasih tahu mereka bahwa ini adalah tempat dansa. Dengar ini, Light yang agak bodoh langsung mikirin olahraga. Kasian juga sih, dia emang suka olahraga. Mengabaikan kepalanya yang kosong, Lena jelasin kalau ini adalah ruang dansa untuk berdansa. Pas lagi ngobrol, Tuan Zombie muncul. Atau kalau boleh dibilang, Nyonya Zombie muncul. Dia ternyata adalah wanita yang tadi menari dalam kegelapan. Wanita itu menyambut mereka dan bilang bahwa dia sudah nunggu mereka untuk waktu yang lama. Light pengen tahu siapa dia. Tanpa buang-buang waktu, wanita itu keluar dari bayang-bayang dan bilang kalau dia adalah Dratena, anggota dari kelompok jahat bernama Black Swan. Ngelihat dia, si psikopat yang mesum senang bisa bertemu. Tapi dia merasa kalau Dratena nggak terlihat seperti zombie dan mengira dia bakal jadi target yang mudah. Orang ini benar-benar harus belajar untuk nggak menilai orang dari penampilan. Ngomong-ngomong soal penampilan, Light yang menyedihkan hampir saja dikepung saat dia mendapati dirinya dikelilingi banyak zombie. Dengan cepat, Ayla menggunakan kemampuan appraisalnya dan langsung tahu kalau Dratena itu seorang necromancer. Dengan kekuatan mengendalikan tubuh tak bernyawa dan monster tipe Raw, dia juga punya kemampuan untuk menggunakan skill dari monster-monster itu. Begitu Dratena nyadar kalau kekuatannya udah ketahuan, dia meluangkan waktu sejenak untuk membayangkan bagaimana rasanya membungkam mulut bocah ribut ini. Sementara itu, Light mengira kalau Dratena untuk bergabung dengan mereka, karena dia dikirim ke sini untuk tugas dari Guild Petualang. Dengan mengejutkan, dia ngungkapin bahwa tugasnya adalah mengambil nyawanya yang menyedihkan ini. Tanpa buang-buang waktu, Dratena langsung mengirim beberapa zombie ke arahnya dari atas. Tapi dia dengan cepat memotong mereka jadi dua. Dia pengen tahu siapa yang kirim Dratena untuk ngebunuh dia. Tapi Dratena milih untuk tidak memberitahu. Sambil bersiap-siap diserang, Light nanya tentang Black Swan ke Lena, yang bilang dia belum pernah dengar tentang mereka, ataupun ada siapapun yang punya skill necromancer kayak Dratena. Jenuh dengan obrolan mereka, Dratena langsung lakukan serangan total, dan dia memperhatikan dengan kagum. Saat monster-monster itu menyerang mereka, Light dan Lena berhasil memotong zombie-zombie itu satu persatu. Sambil mereka berdua bertarung melawan zombie, Dratena sadar kalau mereka lebih kuat bareng-bareng dan memutuskan untuk mengatur zombie-zombinya buat menyerang mereka secara terpisah. Dia mengirimkan mayat teman-temannya yang sudah mati, Bok dan Shira, ke arah Lena. Melihat ini, Lena jadi tersentuh dan berdiri diam. Ketika Ayla melihat Lena seperti itu, dia ingetin dia bahwa zombie-zombie itu punya skill yang bisa bikin susah untuk mengalahkan mereka. Borg punya cakar yang tajam dan skill Shira pantulan cermin dirinya sendiri saat menyerang. Melihat Ayla kasih tahu Lena tentang ini, bikin Dratena sangat marah. Dia memutuskan untuk mengakhiri obrolan ini sekali dan untuk selamanya dengan mengirim beberapa zombie ke arah Ayla. Tapi, untungnya untuk si anak kecil, Light melihat mereka dan langsung datang untuk menyelamatkan. Dia pegangan Ayla sambil bertahan dari serangan zombie-zombie itu. Meskipun serangan zombie terus-menerus datang, Light tetap fokus melindungi Ayla. Meskipun dia kesulitan melakukan ini, Lena berjuang melawan teman-teman lamanya. Dia terus menghindari serangan mereka, gak mau menyakiti. Tak lama kemudian, dia teringat betapa baiknya mereka saat dia pertama kali datang ke kota suci.
Hal ini bikin dia memutuskan untuk memberikan perpisahan yang layak untuk mereka. Sebelum melakukan itu, dia memutuskan untuk memotong benang yang mengendalikan mereka. Dengan cepat, dia menerjang ke arah mereka dan berhasil melakukannya sebelum menghabisi mereka agar bisa pergi dengan tenang. Setelah teman-teman lamanya pergi, dia berbalik dan melihat Light dan Ayla yang masih terjebak dalam pertempuran melawan zombie-zombie. Di sisi lain, setelah melawan banyak zombie, Light terlihat sangat kelelahan. Dia mulai nyadar kalau bakal sulit buat Light untuk melawan zombie dan melindungi Ayla sekaligus. Wow, dia baru nyadar itu. Di saat yang sama, muncul pikiran di benaknya yang buat dia bertanya-tanya apakah nekromansi bisa menciptakan zombie. Untuk menjawab pertanyaan ini, Ayla sekali lagi menggunakan skill appraisalnya pada Dratena dan menyadari bahwa dia hanya punya kekuatan untuk mengendalikan zombie. Ini bikin Light penasaran dari mana asal zombie-zombie ini. Saat Ayla mau menggunakan appraisalnya lagi untuk mencari jawaban dari pertanyaan ini, Dratena merasakan kalau mereka semakin mendekati menemukan rahasianya. Dia langsung mengirim beberapa zombie untuk menyerang Ayla, tapi mereka langsung dipotong oleh Light. Sebelum zombie-zombie itu bisa membahayakan Ayla, Light meminta Ayla untuk naik di punggungnya dan berpegangan erat saat dia melawan zombie-zombie itu, dan mengembalikan mereka kepada tuan mereka yang sebenarnya di alam baka. Light nanya ke Ayla kalau dia bisa nggak cari tahu kenapa zombie-zombie ini terus muncul, tapi Ayla nggak bisa lihat jelas, soalnya zombinya numpuk di depan dia. Light langsung lompat dan bergelantungan di lampu gantung. Ayla mulai analisis zombinya, tapi tiba-tiba Light mulai ngerasa berat karena udah lama nggak latihan pull-up. Ayla bilang dia kasar, dan karena dia tidak seberat itu, tapi Light nyuruh dia fokus analisa aja. Terus, Ayla nemuin zombie yang bisa pakai skill summon, dan Light kenal mukanya. Itu mantan Count of Montes, dan Light sadar kalau Dratena pakai dia buat bikin lebih banyak zombie. Tiba-tiba, mereka lihat Soul Reaper lagi diam di balkon, dan langsung nyuruh si cewek buat analisis. Ayla bilang kalau itu monster kuat, yang bisa jadiin orang hidup jadi zombie dengan sabetan-sabitnya. Light kaget banget pas denger info ini. Terus Soul Reaper tiba-tiba ngeluarin lendir lengket menuju ke arahnya. Light buru-buru lompat biar nggak kena dan berubah jadi zombie. Dratena ketawa-ketawa karena Soul Reaper itu kerja buat dia. Dia bilang ke Light kalau ternyata Count Montes yang manggil Soul Reaper, tapi dia gak bisa ngontrol kekuatannya. Akibatnya si Soul Reaper malah nyerang dan ngerubah dia jadi zombie. Dan semua petualang yang ikut ke sini setelah itu bernasib sama. Light jadi bingung. Ngapain coba pahlawan Montes manggil monster berbahaya gitu? Dratena langsung serius. Dia bilang ke Light kalau dia tuh anak manja yang gak tahu gimana dunia ini bekerja. Soalnya ada orang yang punya kemampuan terlarang yang bikin mereka jadi target ketakutan dan kebencian orang lain tanpa alasan. Dratena juga bilang kalau kemampuan manggil monster punya mantan pangeran itu adalah kemampuan terlarang juga. Awalnya, orang-orang menghormatin dia sebagai petualang hebat. Tapi lama-lama mereka takut kalau si pangeran tiba-tiba berubah pikiran. Jadi, si pangeran suka manggil monster kuat ke kota dan menyerang mereka. Karena itu, semua orang mulai benci sama dia. Bahkan negaranya sendiri juga ninggalin dia. Akhirnya, dia dituduh berkhianat dan pindah ke tempat terpencil ini. Tapi pemerintah terus ngirim pembunuh buat ngehabisin dia. Baru-baru ini, sekelompok pembunuh dikirim nyamar jadi petualang dan pangeran manggil Soul Reaper buat lawan mereka. Akhirnya, si pangeran dan para pembunuh itu malah jadi zombie bareng. Light kaget banget dengar semua cerita ini. Soalnya dari awal guild gak pernah kasih tahu soal pembunuh itu. Dratena cuma ketawa ngejek Light yang gak tahu apa-apa dan ngajak dia lanjut bertarung. Light pasang kuda-kuda buat bertarung, tapi pikirannya masih aja kepikiran cerita si pangeran. Dia mulai mikir kalau skill buah yang dia punya juga bakal dianggap sebagai skill terlarang. Karena skill itu bikin dia bisa dapat banyak kemampuan. Light jadi mikir-mikir, kalau semua orang tahu tentang dia, bakal terima dia nggak ya? Atau justru bakal anggap dia sebagai bahaya? Tiba-tiba, si Soul Reaper nyerang dia dengan lendir hitam, dan dia hampir aja kena serangan itu di detik terakhir. Ayla nanya ke dia, "Kamu baik-baik aja kan?" Dan Light memutuskan buat fokus keluar dari sini hidup-hidup dulu. Dia udah perhatiin kalau zombie-zombie itu cuma bisa ngeluarin serangan yang sama terus-menerus, dan Ayla ngebenerin itu.
Dia bilang ke Light bahwa zombie bisa pakai satu serangan sampai mereka dikasih instruksi baru. Nah, Light jadi punya ide. Dia bisa memanfaatkan ini buat menang. Dia langsung nyerang Dratena sambil teriak keras nama serangannya. Tapi itu cuma jebakan supaya Dratena bingung. Dia langsung loncat tinggi. Dratena bingung. Apa yang dia lakuin ini? Tapi tiba-tiba dia lihat Lena lari ke arahnya dari belakang. Dia langsung perintahin si Soul Reaper buat nahan Lena. Tapi Lena dengan gampang ngalahin monster itu. Begitu itu terjadi, Light langsung lari ke arah pangeran dan menyelesaikan semuanya. Pas si pangeran tua itu mulai menghilang, dia bilang dia benci dengan skill, dan suatu hari, Light juga bakal benci sama itu. Dratena nyadar kalau sekarang dia rugi banget, jadi dia mutusin buat dapetin manfaat sebanyak-banyaknya dari si pangeran sebelum dia menghilang. Dia paksa si pangeran buat summon monster kuat dengan kekuatan penuhnya. Ketika monster itu muncul dari portal, semua zombie di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Pas cahaya dari summoning mati, Light buka matanya dan ngerasa ngeri banget lihat seekor naga raksasa berdiri di depannya. Light dan Lena udah ketakutan banget sama naga itu, sementara Dratena ketawa-ketawa percaya diri, yakin gak ada yang bisa nahan dia sekarang. Tapi naga itu baru bangun dan langsung marah. Dia pukul Dratena dengan ekornya sebelum menyerang yang lain. Sementara itu, Ayla ngamatin monster tersebut dan nemuin kalau itu ada naga jahat. Dan itu bikin Lena jadi lebih ketakutan, karena dia pikir naga jahat itu adalah monster legendaris yang gak benar-benar ada. Dia cuma dengar kalau bahkan pemburu S-Rank pun gak berani melawan naga jahat. Light sih percaya diri dan yakin mereka bakal baik-baik saja karena mereka kuat. Tapi Ayla bilang kalau naga itu tahan sama serangan karena kulitnya yang keras. Light masih optimis dan berpendapat kalau skill Dewa Pedangnya lebih kuat daripada pertahanan naga. Dia langsung loncat ke arah naga itu dan ayunkan pedangnya dengan penuh tenaga. Tapi pedangnya patah dan naga itu hampir membakarnya dengan napas apinya. Untungnya dia berhasil menghindar. Semua orang jadi khawatir sekarang. Tapi tiba-tiba Ayla punya ide brilian. Dia ngeluarin buah skill dari tasnya dan minta Light buat makan itu, karena mungkin bisa kasih dia skill yang dia butuhin buat menang. Lena panik dan bilang itu berbahaya. Tapi Light bilang, dia kebal sama racun dari buah skill, dan bisa makan sebanyak yang dia mau. Lena bilang kalau nggak ada jaminan dia bakal dapat skill yang bagus. Tapi Light nanya balik, kalau dia punya rencana yang lebih baik apa nggak. Dia akhirnya makan buah skill itu, dan tiba-tiba merasakan sensasi panas di dadanya lagi. Naga itu tiba-tiba nyerang dia, tapi Lena langsung nahan serangannya. Light minta Ayla untuk menganalisis skill yang dia dapat, dan Ayla bilang skillnya itu disebut bug resistance. Light langsung tantrum karena itu skill yang benar-benar nggak berguna, dan dia mutusin buat makan buah lagi, sementara Lena tahan naga. Dia minta Ayla kasih dia 2 buah sekaligus biar bisa lihat apa yang terjadi kalau habis dimakan bareng. Tapi bahkan si Loli juga takut sama sikap ilmuwan gila yang ditunjukkan Light. Tapi Light bilang mereka nggak punya waktu untuk ini. Ayla akhirnya kasih dia 2 buah, dan setelah dia makan keduanya, Light dapat skill Cat Charma dan Weapon Durability Boost. Light berpendapat kedua skill itu juga nggak ada gunanya, soalnya pedangnya udah rusak. Kemudian, efek sampingnya mulai jadi lebih parah. Light nyadar kalau sekarang dia cuma bisa makan 1 buah skill lagi. Dan kalau itu nggak dapet yang baik, dia bakal selesai. Di sisi lain, Lena lagi berjuang melawan naga. Dan ketika dia nekat nyerang dengan kekuatan penuhnya, pedangnya langsung hancur. Naga itu lalu menyapunya dengan ekornya. Dan Light yang udah putus asa langsung makan buah skill lagi. Dia merasakan efek samping seperti biasa. Tapi kemudian tangannya mulai bersinar dengan energi pink. Ayla bilang ke dia skill apa yang dia dapat. Dan Light langsung lempar batu ke arah naga buat alihkan perhatian naga beralih ke dia. Ternyata dia dapat skill unik yang bikin dia bisa summon peri tidur. Yang bisa bikin makhluk apapun tertidur dengan sisiknya. Dia ngirim peri itu ke arah naga, dan si peri mulai nyebarin sisiknya di udara. Naga itu berusaha keras buat tetap terjaga, gerak ke sana kemari dengan sembrono, dan nabrak-nabrak bangunan. Sisik yang disebarin peri itu nggak bikin naga tidur, dan itu bikin Light kecewa banget. Tiba-tiba, dia lihat ujung pedangnya yang patah di tanah, dan langsung dapat ide. Dia nanya ke Ayla sejauh mana peri itu bisa terbang dari dirinya, dan tahu kalau jaraknya 3 meter.
Light langsung ambil pedang yang patah itu dan pakai skill Dewa Pedang, serta skill durabilitas senjata, buat melemparnya dengan kekuatan penuh ke atap. Atapnya pun langsung ambruk karena itu, dan Light langsung lari ke depan, memanfaatkan puing-puing yang jatuh sebagai pijakan buat mendekati mulut naga. Dia lalu nyuruh peri itu buat nyerang naga dengan sihir tidurnya lagi. Dari jarak dekat, naga itu nggak punya kesempatan buat menghindar dari sihir, dan akhirnya langsung tertidur. Light balik ke teman-temannya, tapi tiba-tiba bangunan mulai runtuh. Mereka langsung lari keluar, dan hampir nggak selamat sebelum seluruh mansion hancur. Mereka semua udah capek banget sekarang, tapi Light bilang mereka harus cepat-cepat ke guild, kumpulin hadiah, dan bikin pesta. Akhirnya, mereka sampai di kota, dan pas penjaga buka gerbang, Light ngucapin terima kasih ke Ayla dan Lena buat bantuan mereka menyelesaikan misi ini. Tapi tiba-tiba, kelelahan dari bertarung dan makan banyak buah skill langsung menyerang dia, dan dia pingsan, bikin cewek-cewek khawatir. Di sisi lain, Dratena juga diselamatkan sama salah satu sesama pembunuh, yang membawanya ke ruangan suster suci, yang ternyata jadi orang di balik percobaan pembunuhan Light. Si emo berambut ungu itu memutuskan buat pergi, tapi suster itu nahan dia, nanya pendapatnya tentang Light. Si pembunuh bilang bahwa Light memang kuat, tapi dia masih belum bisa ngimbangin organisasi mereka, Black Swan. Suster itu sepertinya senang mendengar ini, tapi dia khawatir karena Light adalah bahaya bagi dunia yang dia rencanakan.